istirahat. Kamu pagi-pagi ini sudah belajar saja. Hanya mengulang sedikit materi supaya nanti tidak sibuk. Kalian sudah berangkat duluan? Ini Anjani yang paling rajin. Wow, padahal rumahmu yang paling jauh loh. Dan sepagi ini kamu udah megang buku. Emang kamu ini anak rajin. Kamu ini bisa saja ya. Ini paten itu. Woi, Kalian rajin banget sih pagi-pagi gini udah pada ke sekolah. kita kan anak rajin. Emangnya kamu kadang sekolah kadang enggak? Lah, cari uang lebih enak tahu. Lihat nih, aku bisa beli ini, gak perlu mikirin tuh. Gas. Dasarnya kamu itu makin utang. Sudah, kalian ini jangan bertengkar saja. Lihat itu Anjani sudah ke sana jauh. Yaudah yuk, kita kejar Anjani yuk. Menurut kalian menjadi guru itu enak tidak sih? Menurut aku sih enggak ya, soalnya usaha itu kerjaan itu marah-marah terus. Kamu ini ada saja Evi berusaha marah-marah tuh karena kamu mengerjain PR matematika kemarin. Ya, iya sih Anjani, soalnya aku tuh sangat tidak menyukai matematika, soalnya harus menghafal rumus. Kamu aja yang banyak alasan, Epi. Tapi kalau aku juga sih gak mau menjadi guru, soalnya aku pengen dia langsung jadi kepala sekolah. Memangnya kenapa kamu ingin menjadi kepala sekolah? Ya tujuan aku sederhana, kalau aku jadi kepala sekolah, aku bakal liburin semua muridku ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya kalian semua? Baik, Bu. Baik. Baik, kita langsung saja mulai pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya, silakan kalian keluarkan alat tulis kalian masing-masing. Silakan anak-anak untuk ditulis ya. Duh, kok banyak banget sih yang harus ditulis? Udah, diam saja, nanti ibu marah loh. Si Epi ini kerjaannya yang lu aja. Kayak kamu gak pernah ada Uji. Lah, aku mana pernah ngeluh, kamu aja yang ngebaik. Lebay, kamu yang Iya, baik. ngebaik. Sudah, nanti bersalsa lihat ke situ loh. Lagian sih Uji nyebelin banget. Wah, kamu yang nyebelin. Kata siapa ini? Ayo jujur. Memangnya ibu pernah mengajarkan kalian untuk berbohong? Cepat bicara, jangan buat ibu marah. Saya Bu. Evita, kenapa kamu melempar-lempar kertas? Apakah ini tindakan yang sopan? Ketika saya sedang mengajar di depan. Ibu ini heran dengan kalian. Bisa tidak satu hari saja kalian ini berbuat dengan baik? Kalian ini sudah besar. Maaf Bu, saya gak bermaksud ke Ibu, tapi ke Uji. Bagus. Sekarang kamu membawa teman kamu. Meskipun ini tidak maksud melempar kepada saya, tetapi kan tetap kalian melempar-lempar kertas di saat jam pelajaran sedang berlangsung. Maaf Ibu, kami menyesal. Sudahlah. Sekarang kalian kerja
kerjakan buku paket dari halaman 5 sampai 10. Sekarang. Baik, Bu. Baik anak-anak, sekarang waktunya istirahat. Silakan kalian istirahat. Tetapi untuk Evi dan Pauji, ibu tunggu tugas kalian pulang sekolah nanti. Karena udah aku bilang berhenti sebelum ibu marah. Iya nih, pekerjaan kalian jadi banyak banget kan? Ya iya, Fauji aku minta maaf ya. Ya udah, aku juga minta maaf. Anjani, cita-cita kamu menjadi apa? Aku ingin jadi guru. Mengapa kamu ingin menjadi guru? Menurutku, menjadi guru itu sulit loh. Kalau aku sih males ya. Menurutku, guru itu seseorang yang hebat. Dia seseorang yang punya wawasan luas, bisa mengajar banyak orang. Makanya hebat banget deh. Kalau Syafira yang jadi apa? Kalau aku menjadi orang kaya. Kamu nih Safira di siang bolong gini masih aja menghayal. Loh, gimana aku dong? Nanti biar bapakku tidak pergi ke ladang lagi dan ibuku beristirahat saja di rumah tidak berpanas-panasan. Aku duluan ya, sampai besok. Dadah, aku juga pulang ya. Dadah duluan ya Anjani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak tandanya hari ini dapat banyak enggak? Nah, seperti biasa Bu, Ibu kan tahu dengan itu duit. Ya sudah lah Pak, sekarang ini istirahat dulu aja ya Pak. Bapak baru pulang. Iya kan? Bagaimana sekolahmu, Nak? Sangat seru Pak setelah itu. Syukurlah, Nak. Kamu harus menjadi anak rajin agar bisa membantu kamu. Benar, kalau bisa secepatnya saja kamu keluar sekolah. Kemarin ada tetangga yang menawarkan pekerjaan kepada ibu. Ibu sangat berharap kamu bisa menerima pekerjaan itu Nak. Pagi Anjani, pagi. Aku sudah menunggu kamu di sini dari tadi. Semalam aku tidur lama karena membantu ibu dan mengerjakan PR. Wah, ada PR? Buat nanti sih. Kamu ini aja buat aku kaget saja. Pagi Evi. Pagi juga. Ayo kita percepat jalannya soalnya ini udah mau terlambat banget loh. Tadi ibuku bilang kalau ibuku melihat Fauji lagi bekerja di dekat pasar. Loh, kayaknya Fauzi hari ini tidak akan masuk kelas lagi deh. Iya deh, aku kadang terkasihan melihat Fauji, tetapi aku juga akan melakukan hal yang sama kayak Fauji bekerja untuk keluarga. Memang ada apa dengan keluarga Fauzi? Katanya ayahnya Fauji udah tidak dipekerjakan lagi di ladang sebelah dan ibunya juga belum mendapatkan pekerjaan. Jadi yang sekarang bekerja cuma Fauji. Kasihan juga ya dia. Iya. Jadi sekarang kita main aja.
Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Maaf ya buat yang bingung pada hari ini. Ibu mau menginformasikan bahwa Ibu Salsa sudah tidak ada di sini, ya sudah tidak mengajar lagi di sini, dan Ibu Salsa digantikan oleh Ibu. Memangnya Ibu Salsa kemana Bu? Ibu Salsa sudah mengajar di beda desa lagi. Baik Ibu. Ibu. Baik, sekarang sebelum belajar mungkin kita akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Apakah mudah dulu memperkenalkan nama terlebih dahulu? Perkenalkan dulu. Oke, boleh diperkenalkan dari bagian ini? Silakan kamu perkenalkan namamu. Nama saya Anjani, Bu. Wah, nama yang cantik ya. Saya Evita Putri, Bu. Wah, kamu sangat bersemangat ya, Evita. Lalu kamu siapa? Saya Safira, Ibu. Wah, kamu anak yang lugu ya, Syafira. Bu, ibu dari mana? Asal ibu dari kota seberang sana. Wah, ibu dari kota. Ibu, kalau misalnya aku ikut ke kota melihat gedung-gedung ini, boleh tidak? Aku juga pengen naik kereta yang secepat angin. Emangnya ada, Evi? Ada dong, tapi aku lupa lagi namanya. Kamu tahu gak, Anjani? Aku tahu itu katanya kereta cepat, jadi dari kota satu ke kota yang lain itu mungkin cuma beberapa menit saja. Wah, keren sekali ya. Oh, Anjani, udah pulang? Kamu bekerja di sini sekarang? Iya, lumayan buat bantu-bantu mama. Kamu hari ini sudah tidak masuk sekolah lagi, Fauzi. Nanti kalau kamu tidak masuk sekolah, bagaimana? Aku berhenti, Anjani. Berhenti. Iya, aku mutusin buat berhenti. Tapi kamu pintar, Fauzi. Kamu Ini bisa. Ini bukan soal pintar doang, Anjani, tapi ini keharusan. Kamu tidak akan menyesal, Fauzi. Mungkin iya, suatu hari nanti. Tapi buat sekarang aku gak bisa apa-apa. Ini pilihan. Aku duluan ya. Anjani, hentikan dulu. Iya, Bu. Kami sudah membahas semuanya. Besok kamu ikut ibu kerja. Kenapa, Bu? Anjani harus berhenti sekolah. Iya, Kenapa, Bu? sekolah tidak akan bisa memenuhi kebutuhan kita saat ini, Anjani. Memangnya kamu tidak bosan makan hanya dengan telur goreng saja atau bahkan hanya nasi saja? Pikirkanlah baik-baik, Anjani. Kamu sudah cukup dewasa. Kamu sudah tidak membutuhkan sekolah. Bapak minta maaf, Nak. Bapak tidak bisa mengusahakan Bapak tetap sekolah. Kebun tempat Bapak bekerja sudah dijual, Nak, dan akan dijadikan rumah oleh pemilik kebun. Kami harap kamu bisa mengerti keadaan kamu. Aku bisa bantu, tapi tolong jangan berhentikan aku untuk sekolah. Kamu harus mengertikan keadaan kita saat ini. Aku harus bagaimana lagi? Aku ingin tetap sekolah. Aku bingung sekali. Aku harus milih yang mana? Di satu sisi, aku ingin sekali bersekolah. Aku ingin
mencapai mimpi-mimpiku itu, tapi di sisi yang lain, orang tuaku sedang membutuhkanku. Aku harus bagaimana? Bu, kenapa kok kamu terlihat berbeda? Orang tua saya, Bu. Ceritakan ke ibu, kenapa? Orang tua saya menyuruh saya untuk berhenti sekolah, Bu. Lalu apa yang kamu inginkan, Anjani? Saya ingin tetap bersekolah, Bu. Saya ingin menjadi guru yang hebat seperti Ibu. Jika begitu, Anjani, kamu harus tetap semangat. Tapi saya takut, Bu. Anjani, keberanian itu bukan berarti kamu takut untuk melangkah, tapi kamu harus hadapi itu, Anjani. Bersama ibu kamu pasti bisa. Ibu akan menemani kamu ya, Anjani. Selamat sore, permisi. Selamat sore, silakan masuk Bu, silakan masuk. Terima kasih, permisi. Ya. Silakan masuk, Bu. Ada apa, Bu? Datang kemari. Saya datang karena Anjani. Anjani kenapa Bu? Apakah anak kami melakukan kesalahan di sekolah? Anak ibu dan bapak tidak melakukan kesalahan apapun. Ia merupakan siswa yang paling baik dan paling rajin di sekolahnya. Lalu, kalau begitu, kenapa Ibu repot-repot datang ke rumah kami? Saya datang ke sini seperti yang saya sudah tadi jelaskan, bahwa Anjani ini merupakan siswa yang sangat baik, sangat rajin, ia memiliki nilai yang bagus, dan dia memiliki semangat sekolah yang berbeda dengan teman-temannya berupa ibu. Tapi semangat sekolah saja untuk saat ini tidak dapat membayar kebutuhan kami, Bu. Dengan pendidikan, itu merupakan salah satu cara untuk dia sukses, Bapak dan Ibu. Kami butuh sekarang, Bu, bukan nanti. Pak, Bu, tolong izinkan Anjani untuk tetap bersekolah. Anjani, Berikan dia kesempatan satu kali saja, Bapak Ibu. Anjani, kamu tidak capek dari tadi baca buku terus? Capek iya, tapi aku tidak ingin menyerah. Anjani, aku melihat bukumu saja sudah pusing sekali. Kamu lihat dari awal udah sangat rajin, sekarang jadi ekstra rajin. Kamu hebat, Anjani. Kamu pasti bisa. Aku pasti bisa. Anjani pasti kamu bisa. Terima kasih teman-teman. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu. Jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Aku tidak bisa menyerah. Aku jangan menyerah. Aku pasti bisa. Kamu benar-benar berjuang, Anjani. Kalau aku di posisimu, mungkin aku sudah menyerah dari dulu, Anjani. Iya, kamu ini keras kepala banget sih. Tapi dalam arti yang baik. Bukan aku keras kepala, aku hanya ingin mencapai cita-citaku. Kami di sini, Anjani. Kamu tidak sendirian. Semoga tujuan kamu tercapai ya. Pasti tercapai.
Semangat terus Anjani. Anjani, Iya Pak, sejak kapan kamu seperti ini? seperti aku Pak. Tidak pernah mengeluh walaupun lelah. Jika aku mengeluh, apakah keadaan akan berubah Pak? Bapak kira kamu sedang main-main, tapi ternyata kamu sedang berjuang. Aku hanya tidak ingin berhenti sekolah Pak. Aku ingin bersekolah di kota dan kembali ke sini menjadi orang hebat. Bapak lihat kamu belajar sampai larut malam, bantu-bantu ibu, tapi tidak menyerah. Ibu juga melihat kamu diam-diam menahan keluh kesah kamu sendiri, nak. Aku takut Bu, aku takut kehilangan kesempatan ini. Anjani, fokuslah pada sekolahmu, raihlah cita-citamu. Bapak dan ibu akan setuju dengan apa yang kamu pilih. Iya, nak. Lanjutkan saja semuanya. Kejarlah apa yang memang harus kamu kejar, nak. Pak, benar Pak? Iya, nak. Benar. Lanjutkan apa yang sudah kamu kejar. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Buktikan kalau perjuangan kamu tidak sia-sia. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Kami yang seharusnya berterima kasih, nak. Kamu sudah membuktikan tekad kamu pada kami. Buktikanlah kepada dunia bahwa kamu bisa mengejar impian kamu. Ya, saya Kita akhirnya lulus. Iya ya, aku tidak menyangka kita akan lulus. Akhirnya kita sampai sini. Dulu kita cuma ngobrol di kelas. Sekarang kita benar-benar sudah lulus. Perjalanan kita di sini bukan hanya aku saja, tapi kita bersama. Iya. Anak-anak, selamat ya kalian sudah melewati satu langkah penting. Terima kasih Bu. Jika tidak karena ini mungkin kami tidak akan sampai sini. Terima kasih banyak Ibu. telah setelah kau ku menuntut mesra, tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Di sini siapa yang punya mimpi? Ibu juga dulu seperti kalian, tinggal di desa yang terpencil, sederhana, berketerbatasan. Tapi Ibu tidak menyerah. Dari situ Ibu belajar bahwa kesederhanaan itu bukanlah hambatan untuk kita. Jika kita memiliki tekad dan keinginan, di situ ada jalan. Dari tempat sederhana ini, lahirlah mimpi-mimpi yang besar.